Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para santri dan santriwati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua. Salawat berserta salam mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait, para sahabat, tabi'in dan orang yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manzilatus salati fil Islam, kedudukan ibadah salat di dalam agama Islam. Ini tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwasanya salat yang 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat agung, sangat mulia di dalam agama Islam. Dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Setelah orang mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Setelah orang mengimani bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar merupakan utusan Allah, maka rukun Islam yang kedua yang wajib ia kerjakan dalam kehidupannya adalah iqamatus shalah, menunaikan salat 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini mencakup berbagai macam ibadah. Di dalam mengerjakan salat, orang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan dan aib. Bertahmid, orang memuji Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri dengan tenang dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah-ibadah yang kita temukan dalam ibadah salat. Oleh karena itu, tidak ada syariat dari syariat-syariat Nabi yang terdahulu dari Nabi Muhammad SAW yang tidak mengajarkan tentang salat 5 waktu ini. Semuanya, mereka semua para nabi terdahulu memerintahkan umatnya untuk senantiasa menegakkan salat. Salat ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, bahwasanya salat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hijjil baiti, mengerjakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat 5 waktu. Bayangkan, setelah seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah, setelah seseorang mengimani bahwasanya Muhammad SAW utusan Allah, Allah wajibkan kepadanya untuk mengerjakan ibadah yang setiap hari dia laksanakan, yaitu ibadah salat 5 waktu, bukan ibadah yang lain. Kemudian salat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihitung pada hari kiamat dari amalan seorang hamba. Kita di dunia ini mengerjakan begitu banyak amal ibadah, tetapi dari sekian banyak amal ibadah, yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya pada hari kiamat adalah as-salawatul khams, adalah salat yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min a'malihi salatuhu." Yang pertama kali akan dihisab dari amal-amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana akmalaha kutibat lahu kamilatan. Jika seandainya seorang hamba menyempurnakan salat yang 5 waktu ini, maka salat dia akan ditulis sebagai salat yang sempurna. Wa in kana lam yukmilha,
seandainya dia tidak menyempurnakannya. Qala Allahu li malaikatihi, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, hal tajiduna li abdi min tatawu'in, apakah kalian dapatkan dari hamba-hambaku ini ibadah-ibadah salat tatawu, ibadah-ibadah salat sunnah, tukmilu bihi ma dhayya'a min faridatihi. Supaya apa? Supaya kalian bisa sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat 5 waktu yang dikerjakan oleh hamba ini. Jadi amal yang pertama kali akan dihisab adalah salat kita ini. Oleh sebab itu tidak boleh seorang menyia-nyiakan salat 5 waktu ini. Pada hari kiamat dialah yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kekurangan dalam salat wajib yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan amal ibadah hambaku ini. Apakah ada kekurangannya di dalam salatnya? Jika ada kekurangannya, kamu lihat lagi apakah ada salat-salat sunnahnya. Kalau ada salat-salat sunnah yang dia kerjakan, maka salat-salat sunnah itu adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat wajib. Tetapi jika dia mengerjakan salat wajibnya dengan sempurna, maka tulislah salat yang sempurna untuknya. Kemudian para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya salat ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi. Allah fardukan di langit. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, Allah langsung fardukan kepada Rasulullah SAW salat 5 waktu ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk mengerjakannya di bumi, tetapi berbeda dengan salat ini. Allah langsung memi'rajkan, mengangkat Nabi Muhammad SAW ke langit, kemudian Allah fardukan kepada beliau salat 5 waktu ini. Kemudian salat yang 5 waktu ini, ya, Allah fardukan tanpa perantara. Langsung Allah SWT fardukan kepada nabinya yang mulia secara langsung, tidak ada perantaranya. Dan ibadah-ibadah yang lain Allah wajibkan kepada nabinya yang Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian salat yang 5 waktu juga kita kerjakan dalam sehari semalam 5 kali, tetapi pahalanya 50 kali mengerjakan salat. Kata Rasulullah SAW, faradallahu ala ummati 50 salatan. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan kepada beliau 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Maka Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maza farada ala ummatika, maza farada rabbuka ala ummatika, apa yang Tuhan mewajibkan kepada umatmu? Maka Nabi SAW menjawab, 50 salatan, Allah wajibkan kepada mereka 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu zalik. Kalau begitu kamu kembali kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan salat 50 kali dalam sehari dan semalam. Maka Nabi SAW kembali kepada Rabbnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah mengurangi separuh dari 50 itu menjadi 25 salat dalam sehari dan semalam. 25 kali salat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kembali bertanya, maza farada rabbuka ala ummatika, apa yang Tuhan mewajibkan kepada umatmu? Maka Nabi SAW menceritakan bahwa Allah telah mewajibkan kepada beliau dan kepada umatnya separuh dari 50 kali salat dalam sehari semalam, yaitu 25 kali. Nabi Musa kemudian meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekurangan. Maka Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekurangan. Kemudian Allah mengatakan, wahiyya khamsun, wahiyya khamsuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu aku tetapkan 5 kali dalam sehari semalam, tetapi pahalanya 50 kali dalam sehari dan semalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, bahwa ketetapan ini tidak akan diganti di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apa yang Tuhanmu telah wajibkan kepada umatmu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan 5 kali salat dalam sehari dan semalam kepada beliau dan kepada umatnya. Nabi Musa tetap meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta keringanan dari 5 kali sehari semalam ini. Kata Nabi, inni astahyi min Rabbi. Sesungguhnya sekarang saya sudah merasa malu kepada Tuhanku. Sudah 5 kali sehari semalam, sudah ringan sekali rasanya. Apakah saya akan meminta pengurangan lagi kepada Tuhanku, kata Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi 5 kali solat yang kita kerjakan dalam sehari dan semalam ini, dia bagaikan kita mengerjakan 50 kali solat dalam sehari dan semalam. Kemudian para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa oleh suatu masalah yang berat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan solat. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dihadapkan kepada suatu masalah yang sulit, maka beliau mengerjakan salat. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah untuk mengerjakan salat wajib. Arihna biha, tentramkanlah hati kami dengan salat itu wahai Bilal, dengan mengerjakan salat yang 5 waktu ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kegembiraan hatiku dijadikan di dalam mengerjakan salat yang 5 waktu ini. Kemudian para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu ini, dia mengingkari kewajiban salat 5 waktu ini, dia mengatakan tidak ada salat 5 waktu itu dalam Islam, maka ulama sepakat mengatakan orang tersebut adalah orang yang telah kafir, keluar dari agama Islam ini. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Selama mereka menunaikan salat dan meyakini kewajibannya, maka dia mukmin. Barang siapa yang meninggalkannya dan mengingkari kewajibannya terhadap semua kaum muslimin, maka dia adalah orang yang telah kafir. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang kalau diingkari oleh seseorang, maka ulama sepakat mengatakan bahwa dia adalah orang yang kafir. Tapi kalau orangnya malas mengerjakan salat, tetapi dalam hatinya tetap meyakini kewajibannya, maka dia adalah mukmin asin, orang mukmin yang bermaksiat, orang mukmin yang fasik. Selama dia masih meyakini kewajiban salat. Tetapi ada orang yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib. Ini dikatakan sebagai orang yang telah kafir. Kemudian salat yang 5 waktu ini, dia bisa mencegah kita dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar dalam kehidupan kita ini. Selama kita benar-benar menunaikan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis salah, tegakkanlah oleh engkau salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah engkau dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ingat, Allah perintahkan kita menegakkan salat, tidak sebatas menunaikan salat. Ada bedanya antara ida'us salat, antara ada'us salat, antara menunaikan salat dengan iqamatis salat, dengan menegakkan salat. Menegakkan salat dibagi oleh ulama menjadi 2. Iqamatul batin wa iqamatul zahir. Menegakkan batin, menegakkan hati. Memfokuskan hati untuk ibadah yang sedang kita kerjakan ini. Di mana kita merasa ikhlas mengerjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya, tidak ingin sum'ah mengerjakan salat yang 5 waktu ini. Ini termasuk di antara cakupan menegakkan salat secara batin. Orang yang mengerjakan salat dengan ikhlas ini, pada hari kiamat, saat mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah perintahkan seluruh manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selama di dunia mereka mengerjakan salat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegakkan salat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari kiamat itu manusia akan Allah perintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang selama di dunia mereka sujudnya berpura-pura, sujudnya riya, sujudnya sum'ah, ibadah salatnya sum'ah, riya kepada manusia, maka mereka semua tidak akan sanggup untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin yang ikhlas, menjauhi segala bentuk riya dan sum'ah dalam ibadah salatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia akan Allah mudahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cakupan iqamah batin, menegakkan hati dalam salat, adalah merenungkan setiap yang kita baca dalam salat kita. Jangan sampai kita salat tapi tidak ada satupun yang kita pahami dari apa yang kita baca. Terlebih lagi suratul Fatihah, rukun dari rukun-rukun salat, membaca Al-Fatihah, wajib kita renungkan apa isinya, apa kandungannya,
apa makna yang kita bisa ambil dari bacaan Al-Fatihah ini? Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita menyatakan di hadapan Allah bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah, bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Ini adalah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita renungkan setiap bacaan itu, bahwa kita hanya meminta kepada Allah, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Kita meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iqamatus shalah yang kedua adalah iqamatus zahir, menegakkan zahir, yaitu menegakkan salat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita perlu untuk mempelajari apa itu rukun-rukun salat, apa itu sunnah-sunnah salat, apa hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, apa pembatal-pembatal salat, kapan waktu-waktu salat, kapan salat tidak boleh dikerjakan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dikerjakan dalam salat. Kita tidak akan bisa menegakkan salat secara zahir kecuali dengan adanya ilmu kita tentang fiqhus salat, tentang mengerjakan salat ini. Kemudian bagi laki-laki muslim yang dewasa, yang sudah akil balik, maka mereka diwajibkan untuk mengerjakan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerjakannya di rumah, tetapi di masjid-masjid yang dibangun untuk mengerjakan salat 5 waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin." Tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini menandakan bahwasanya salat 5 waktu itu ya diwajibkan bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid yang telah dibangun untuk mengerjakan salat. Maka jangan salat sendiri di rumah kita. Jangan salat sendiri di rumah kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempertegas kewajiban salat 5 waktu ini. Kata Rasulullah SAW, "Laqad hamamtu." Aku telah berkeinginan antuqamas salah, agar salat ini ditegakkan. Summa ukhalifa ila manazil qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim. Aku berkeinginan agar salat didirikan dengan menunjuk seorang imam. Lalu kata Rasulullah SAW, lalu aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Lalu aku bakar rumah mereka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak mengerjakan salat di masjid-masjid. Maka kita berkewajiban untuk mengerjakan salat di masjid. Sebagai seorang laki-laki yang dewasa, seorang laki-laki yang telah mukallaf, yang telah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditelantarkan, jangan diabaikan salat 5 waktu ini. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana seandainya kalau di depan pintu kalian ada sungai yang jernih, yang bersih, dan di sungai itu dia mandi 5 kali dalam sehari semalam, apakah masih ada kotoran yang akan menempel di tubuh orang tersebut? Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak akan ada kotoran lagi. Dia mandi 5 kali sehari di sungai yang bersih, yang jernih airnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Kita mensucikan diri kita dengan salat 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam, sehingga dosa-dosa kita yang kita lakukan pada hari itu disucikan dengan salat yang kita lakukan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengabaikan salat yang 5 waktu ini. Sebagaimana kita lihat pada sebagian kaum muslimin pada hari ini di negeri kita ini, betapa banyak orang yang tidak mengerjakan salat. Dan jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang mengabaikan salat ini. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kehancuran, kebinasaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka lalai dari salatnya, mereka menunda-nunda salat, tetapi begitu waktunya akan habis mereka segera melaksanakan salat dengan buru-buru. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai orang yang mengerjakan salat, menjaga salat sebagaimana Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat ini, dan jagalah oleh kalian salat wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dalam kehidupan kita ini. Selama kita sehat, selama kita waras, itulah waktu untuk menegakkan salat dalam kehidupan kita ini. Kecuali kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kewajiban untuk mengerjakan salat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.